Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan muwafiyan di ni'amih mukafiyan di mazidih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa junudih. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Ibu, bapak, dan saudara hadirin hadirat rahimakumullah. Hari ini adalah hari yang ketiga kita memasuki bulan Sya'ban. Sejak bulan Rajab, mayoritas kaum muslimin berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dan setelah masuk bulan Sya'ban, doa itu masih relevan, namun bisa ditambah juga dengan doa Allahumma kama ballaghna Sya'bana wa ballighna Ramadan. Yang artinya, ya Allah, sebagaimana Engkau telah menyampaikan kami di bulan Sya'ban, maka sampaikanlah kami juga di bulan Ramadan. Kenapa doa ini kita terus-menerus panjatkan? Karena bulan Ramadan disebutkan sebagai bulan kita menuai atau memanen pahala, dan kemudian di bulan Rajab dan Sya'ban ini, terutama bulan Sya'ban karena sudah lebih dekat lagi kepada Ramadan, hendaknya kita sudah mulai melakukan gladi bersih, sudah mulai melakukan amalan-amalan yang bisa membantu menguatkan kita di dalam menjalani ibadah di bulan Ramadan. Ya, mudah-mudahan doa kita semua ini dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Tentang bulan Sya'ban ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasai. An Usamah bin Zaid qala qultu ya Rasulullah ma araka tasum min syahrin syuhuri ma tasum fi Sya'ban. Yang artinya, ya Rasulullah, saya melihat engkau berpuasa dalam sebuah bulan di antara bulan-bulan sebagaimana saya lihat di bulan Sya'ban. Kenapa Usamah bin Zaid ini mengatakan itu? Karena Nabi begitu banyak berpuasa di bulan Sya'ban, sehingga seolah-olah Nabi tidak pernah berbuka di bulan Sya'ban. Tadi sudah saya katakan ini merupakan bulan gladi bersih, bulan untuk kita mempersiapkan diri. Maka hendaknya di bulan Ramadan, sesuai dengan apa yang ada dalam hadis tadi, bahwa Nabi pun banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Ya, mumpung baru 3 hari. Kalau kemarin-kemarin belum puasa, ya boleh besoklah puasa. Paling tidak, ya seperti biasanya lah Senin Kemis, ditambah dengan Ayyamul Bid, itu sudah lumayan 8 kali, 8 ditambah 3 udah 11 hari. Atau barangkali ada juga yang pengen puasa memperingati hari lahirnya. Jadi bukan ulang tahun, kalau ulang tahun kan setahun sekali, tapi ini ulang hari lahir. Jadi katakanlah orang lahir hari Selasa, ya puasa setiap hari Selasa. Kalau akhir hari Jumat, puasa
hari Jumat. Cuma kalau Jumat ini kemudian ada hadis lain yang menyatakan jangan engkau khususkan puasa di hari Jumat kecuali engkau puasa sesudah atau sebelumnya. Berarti kalau yang lahir hari Jumat ini ya puasanya 2 hari lah, Kamis Jumat atau Jumat Sabtu. Nah, maksud saya menguraikan ini adalah bahwa dengan berbagai niat, yang saya maksud berbagai niat itu, kita tidak semata-mata niat puasa Sa'ban, tetapi juga niat puasa hari Senin. Jadi satu amal dengan 2 niat berarti pahalanya double. Sebagaimana yang saya sampaikan kepada para mujahidin. Mujahidin itu orang yang bermujahadah, bukan mujahidin orang yang perang itu ya. Karena memang sama kata kerjanya itu, jahada yujahidu, jihadan wa mujahadatan wa huwa mujahidun. Artinya dari akal kata yang sama, berjuang atau bersungguh-sungguh. Kalau secara fisik itu ya artinya perang, tapi kalau non fisik ya artinya banyak beribadah. Baik, saya ingin menyampaikan bahwa ketika orang bermujahadah itu kan bangun tengah malam sholat 2 rakaat sholat tahajud, kemudian sholat 4 rakaat sholat tasbih, kemudian sholat 2 rakaat sholat hajat, itu sudah 8, kemudian sholat witir 3 rakaat jadi 11. Nah ini bisa juga diniatkan bahwa saya sholat 11 rakaat ini mengikuti apa yang dianjurkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, atau bukan dianjurkan ya dicontohkan, karena di dalam hadisnya itu bukan sabda Nabi tapi kisah dari Aisyah radhiyallahu anha yang menyatakan bahwa Nabi itu tidak sholat malam lebih dari 11 rakaat. Nah ini yang juga perlu diluruskan bahwa hadis ini berada di kitab bab sholatul witir. Artinya hadis ini sedang menceritakan bahwa sholat witir Nabi itu tidak lebih dari 11 rakaat, bukan sholat tarawih. Kalau sholat tarawih ada hadisnya tersendiri, sehingga kita tidak kemudian sembarang hadis dipakai untuk yang tidak semestinya. Ini perlu diluruskan karena sudah banyak orang yang mengatakan sekitar jam 8 dia sudah jalan-jalan ketika ditanya di bulan Ramadan, kenapa kok masih jalan-jalan sementara umat Islam yang lain masih tarawih? Maka dia katakan, saya ini kan penganut sunnah Nabi. Nabi itu tidak lebih dari 11 rakaat, jadi saya sudah selesai duluan. Mau ikut Nabi apa mau ikut Umar? Nah itu kan yang sering dikatakan. Padahal sebenarnya kalau kita ikut Umar ya berarti ikut Nabi. Karena Nabi pernah memerintahkan agar supaya kita berpegangan kepada Abu Bakar dan Umar. Jadi mengikuti Umar ya mengikuti Nabi. Dan lagi kalau kita melihat jumlah rakaatnya, kalau sholat 20 otomatis sholat 8 juga. 8 ditambah 12 menjadi 20. Kalau kita sholat 8 nggak bisa jadi sholat 20. Nah, makanya ini untuk apa, semacam debat kusirnya semacam itu. Tapi yang jelas bahwa ketika kita kaji beberapa kitab, nggak ada yang namanya penjelasan sholat tarawih atau qiyamul Ramadan 11. Buku yang katakanlah perbandingan mazhab yang paling masyhur yaitu kita bidayatul hidayah. Saya lupa namanya. Yang karangan Imam Ibn Rushd itu. Di sana dinyatakan bahwa yang namanya qiyamul Ramadan itu ya puasa sejak dulu
perbedaannya itu atau dikatakan ajma'al ulama annahu isyrina raka'ah illa riwayah an Malik yang menyatakan 36 rakaat. Jadi 20 rakaat itu yang qiyamul Ramadan, kecuali ada satu riwayat dari Malik yang menyatakan 36. Jadi perbedaannya itu antara 20 dan 36. Nah sekarang yang terjadi perbedaannya 8 dan 20. Ini yang 8. Nanti kita keluarkan hadis lagi bahwa Nabi sholatnya cuma 3 hari di masjid. Nah, nanti ramainya cuma 3 hari. Ini semakin berkurang. Hadirin hadirat rahimakumullah. Di bulan Syaban diperbanyak puasa sebagaimana hadis tadi. Kemudian bukan hanya puasa, karena di bulan Ramadan itu semua ibadah dianjurkan untuk diperbanyak. Nah, pemanasannya di bulan Syaban ini, dan alhamdulillah kita pada hari ini telah membaca Al-Quran secara bergilir, yang ini juga merupakan rutinitas setiap bulan dilakukan. Dan kalau dari pihak yayasan itu mewajibkan, maka itu adalah sangat berdasar. Hanya kemungkinan yang kemudian perlu diperhatikan adalah membaca Al-Quran itu tidak hanya ketika kita kumpul. Di luar itu nggak pernah. Nah ini yang kurang bagus. Jadi kita baca Quran itu baik ketika kita kumpul maupun ketika kita di rumah masing-masing. Nah, kemudian yang juga ingin saya sampaikan bahwa membaca Al-Quran tidak sesuai dengan tajwid itu tidak berdosa bagi orang yang memang belum lancar membaca. Kan kita sering mendengar bahwa membaca Al-Quran itu harus sesuai dengan tajwidnya, harus begini, harus begini. Nah, itu harus itu yang kemudian memperlemah orang. Ya lebih tidak daripada nanti nggak berpahala kan. Iya, apalagi dikatakan dosa kan. Makanya saya sampaikan di sini, membaca Al-Quran tidak sesuai dengan tajwid atau membaca Al-Quran gelodak-geladuk bahasa ininya ya, itu tetap berpahala bagi orang yang memang pemula. Nah, apakah kita mau disebut pemula terus ya? Mestinya ya nggak enak. Jadi tetap harus belajar, karena belajar itu merupakan kewajiban agama yang melekat pada diri seorang seumur hidup. Memang boleh malu dengan orang lain, boleh, tapi jangan kemudian malu itu menghalangi kita untuk berupaya memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Dan berupayanya itu juga sudah pahala lagi. Walaupun sudah berupaya dan tidak berhasil, yang dinilai itu upayanya. Makanya saya katakan, kalau orang Cina mengaji Bismillahirrahmanirrahim itu nggak apa-apa, karena mereka memang ya begitu, lidahnya nggak bisa dipaksakan. Nah, ini juga tentang Al-Quran bagi yang mampu, ya yang sebanyak-banyaknya, tapi yang nggak mampu coba dilatih paling tidak 5 ayat sehari atau 10 ayat sehari. Karena ada riwayat hadis juga yang menyatakan bahwa Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur 5 ayat, walaupun ada yang satu surat full gitu ya. Nah, jadi itu minimalnya syukur bisa 1 hari 1 juz ya. Tapi jangan dikatakan one day one juz. Karena kalau sudah one day one juz itu ada nilai politisnya itu. Ya, pokoknya sehari 1 juz. Yang bagus lagi kalau mengikuti Hizbul Usmani
itu 1 minggu khatam, dimulai malam Jumat dan khatam malam Kamis. Itu ada aturannya sendiri. Misalnya hari pertama surat Fatihah sampai surat An-Nisa. Kemudian nanti malam satunya surat Al-Maidah sampai surat apa saya lupa. Tapi yang jelas 7 hari pas malam Kamis itu khatam. Namanya Hizbul Usman. Dan menurut para salik atau orang-orang yang aktivitasnya lebih banyak ke spiritual, itu untuk mengamalkan ini perlu ijazah. Artinya ijazah itu perlu tidak kemudian kita baca teks di laman Google atau membaca koran atau kemudian langsung diamalkan. Dan memang banyak orang yang terus apa gunanya otodidak? Ya otodidak memang perlu. Kan sekarang banyak yang mengaku saya ini belajar agama otodidak. Dan itu diakui oleh para ilmuwan. Nah, otodidak itu perlu, tetapi tidak bisa langsung kita praktekkan, implementasikan dalam sebagai pegangan dalam kehidupan sehari-hari, karena kita memerlukan konfirmasi. Maksudnya ya yang saya lakukan ini memang menurut buku benar karena kita sudah otodidak. Tapi kita perlu konfirmasi apakah buku yang kita baca sudah buku yang bisa dipertanggungjawabkan. Apalagi buku amalan itu kadang-kadang pakai percetakan yang asal cetak, kemudian sumber itunya, kontennya juga tidak jelas. Memang diupayakan harganya yang semurah-murahnya kan. Kalau yang buku ilmiah itu yang validitasnya tinggi itu kan ada izin macam-macam, itu nanti dibebankan kepada konsumen sehingga buku menjadi mahal. Baik, kita kembali ke bulan Syaban ini, bahwa latihan mempersiapkan diri agar mengamalkan amalan ibadah di bulan puasa lebih mampu, lebih kuat. Jadi ibaratkan kita mau katakanlah berkompetisi di bulan Ramadan. Apakah kita akan bisa menang atau tidak? Itu kan banyak bergantung kepada latihan kita. Ya, tadi saya ibaratkan seorang atlet mau lomba apakah sepak bola atau apapun, itu memerlukan latihan. Kalau enggak ngos-ngosan ya kalah lah. Nah, kita bisa dikalahkan di bulan Ramadan karena kita di bulan Syabannya kurang latihan. Nah, tadi sudah puasa dan tentang baca Al-Quran, yang saya anggap bahwa selama ini banyak orang yang takut membaca Al-Quran karena orang salah membaca Al-Quran memang berakibat dosa. Itu memang ada dasarnya. Rubba qari'in lil Qur'ani wal Qur'anu yal'an. Banyak orang membaca Al-Quran tetapi ternyata dia mendapatkan laknat dari Quran. Padahal kita membaca pengen mendapatkan syafaat, tapi yang didapat bukan syafaat, malah lawan katanya, malah dapatnya laknat. Nah, itu dalam memahami hadis ini, sebagian memang seperti yang saya katakan tadi, membaca Al-Quran harus sesuai dengan tajwid. Nah, kalau dipahami begitu, banyak orang takut pada Al-Quran. Ada yang memahami bahwa yang dimaksud adalah orang yang membaca Al-Quran tetapi mempunyai perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran Al-Quran.
dan ini sudah merebak, apalagi dengan menjamurnya rumah tahfidz. Kenapa harus banyak rumah tahfidz? Sebenarnya kalau orang mau mengadakan pondok pesantren misalnya, itu biayanya mahal sekali. Harus ada kitab kuningnya, harus ada kiainya, harus. Kalau rumah tahfidz sewa gedung, manggil ustadz suruh ini, bahkan kadang-kadang yang membimbing itu bukan hafidz, yang bimbing itu ya baca Quran. Nah, di sini kemudian berkahnya dari mana kalau diadakan katakanlah sembrono semacam itu. Nah, jadi memang ada satu semacam gerakan rumah tahfidz itu menjamur di mana-mana. Memang ada juga yang hafal Quran karena ada metode tertentu. Tetapi ingat bahwa menghafal Al-Quran itu ada dimensi ibadahnya, tidak sekedar melatih daya hafalnya. Yang dimaksud di sini ada dimensi ibadahnya, bahwa ibadah itu harus lillahi ta'ala. Nah sekarang kalau menghafal Quran supaya jadi juara misalnya, kan ada juga yang menghafalnya itu untuk ikut MTQ kemudian jadi juara. Sebenarnya sah saja, boleh orang itu. Hanya kemudian sikap dari penghafal Quran yang sudah jadi juara tadi, padahal hanya hafal Quran, belum paham. Nah, dia kan sudah merasa diberi fasilitas tertentu oleh umat, ini penghafal Quran hebat, ya, dapat pujian dan dapat juga semacam tunjangan. Nah, biasanya orang, kalau yang orang pintar mendapat ini, itu kembalinya kepada Allah. Semua ini dari Allah. Tapi kalau orang yang kurang pintar, saya kan hafal Quran, jadi ya sepantasnya saya dapat ini. Nah ini yang satu menuju kepada Allah, yang satu menjauh dari Allah, karena kemudian lebih dekat kepada egonya. Ini saya, bukan. Nah ini tentang Quran sudah melebar kemana-mana. Nah kemudian selain Quran apa lagi? Baca selawatlah yang sebanyak-banyaknya, dan perintah dari Nabi itu bukan bacalah salawat, tapi perbanyaklah salawat. Ini yang perlu digarisbawahi. Nah, kalau perintah Al-Quran memang berselawatlah, tapi itu kan juga diawali dengan pernyataan Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi. Dan di situ dalam ayatnya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Bukan innallaha wa malaikatahu sallu 'alan nabi. Tapi yusholluna. Nah, ini yang ingin saya sampaikan adalah perbedaan antara fi'il madhi dengan fi'il mudhari. Kalau diceritakan dengan fi'il madhi, maka itu berarti pernah. Allah dan malaikat pernah bersalawat kepada Nabi. Maknanya bisa jadi sekarang sudah enggak lagi. Tapi dengan yushollun, dengan fi'il mudhari, itu artinya sedang dan terus menerus. Berarti sampai sekarang Allah masih berselawat kepada Nabi. Tentu selawatnya beda. Makna selawatnya, Allah memberikan rahmat. Nah, tentang rahmat ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa bima rahmatin minallahi lintalahum. Jadi maka
disebabkan adanya rahmat dari Allah, itulah hatimu menjadi lembut. Urusannya bagaimana? Yang lampu mikhaul. Nah, tapi memang titik beratnya tadi bahwa kita bisa mempunyai hati yang lembut itu karena adanya rahmat dari Allah. Nah, Nabi saja berhati lembut karena rahmat dari Allah. Maka kita sebagai umatnya juga karena pengen punya hati lembut, ya berarti mengharapkan rahmat Allah. Bagaimana kita dapat rahmat dari Allah? Kembali lagi, irhamu mangfil ardi sama. Wah, hafal itu, alhamdulillah. Jadi ya kita harus memberikan kasih sayang kepada sesama. Sesama di sini bahkan bukan hanya sesama muslim, lebih luas sesama manusia. Jadi walaupun beda agama, kita tetap harus memberikan kelembutan, kasih sayang. Tidak kemudian karena dia sudah menyimpang dari ajaran agama, halal darahnya, itu kan karena itu bukan hadis itu yang mengatakan halal darahnya, tapi pemahaman kita bahwa kalau dengan sesama muslim kita harus berukhuwah. Nah, dipahami dengan pemahaman kalau dengan non muslim berarti tidak harus ukhuwah, karena ada perintah kita menjalin ukhuwah Islamiyah dengan sesama muslim, berarti dengan yang tidak sesama ya tidak perlu ukhuwah. Itu pemahaman berarti. Nah, pemahaman itu ya jelas validitasnya rendah karena masing-masing orang bisa punya pemahaman sendiri. Nah, kembali kepada rahmat tadi, jadi kita memang sedang mengalami krisis kasih sayang. Krisis kasih sayang ini sumbernya dari ya katakanlah tertahannya rahmat Allah untuk turun ke bumi. Kenapa rahmat Allah tertahan? Karena perintahnya kita diminta untuk berkasih sayang, kok malah maunya bermusuhan. Nah, ini yang kemudian tertahan. Karena Allah berjanji kalau kalian sudah saling kasih sayang, maka Allah lah yang akan menurunkan rahmatnya itu. Jadi kepada Ustadz baiknya pakai bentuk mufrad aja, para ustadz dan ustazah, karena lebih tepat. Kalau pakai bentuk jamak barangkali terpeleset. Asatid dan asatidah itu kepleset gitu. Karena bentuk jamak perempuan asatidah itu tidak ada dalam bahasa Arab. Tapi itu sudah melanda, bahkan para sarjana pun kepada asatid dan asatidah nggak merasa salah. Ya itu yang dimaksud kaprah. Nah, sekarang ini banyak orang, apa memang dia orang pinter beneran atau orang pinter penampilan, sampai yang terbaru saja itu seorang dokter dan sudah dipanggil Buya, dokter Buya. Tapi ketika saya itu ya saya merenung aja bahwa Allah itu mempunyai cara untuk membuat orang itu malu. Ya itu caranya begitu aja. Ketika nafsu menguasai, akhirnya akal dan hati itu tidak jalan,
sehingga lupa dalam agama. Maka ada pesan juga dari para ulama. Ketika engkau berhasil mendapatkan pujian dari orang-orang, maka ada semacam perasaan hati. Saya dipuji itu bukan karena saya baik, tapi karena Allah menutup celak kita. Aib kita ditutup oleh Allah. Dan siapa yang aibnya ditutup? Ya, kembali ke hadis. Man satara musliman satara Allahu aibahu, bahkan fit dunya wal akhirah. Jadi luar biasa kalau orang bisa menutup aib orang itu. Sekarang malah orang mencari-cari dan mencari kesalahan orang itu. Jelas dilarang oleh Al-Quran maupun hadis. Tetapi itu perbuatan yang mengasihkan, mencari kesalahan orang. Karena apa? Siapapun kalau dicari kesalahannya pasti akan ketemu. Nah di sini, sebaik apapun orang itu, kalau kita memang mencari aibnya, akan ketemu. Ini yang juga sering saya sampaikan kepada jamaah. Saya itu kadang-kadang menangis sendiri di waktu malam. Karena apa? Kalau bahasa kita yang dilalah, ketemu banyak orang, kemudian orang itu menceritakan aib orang-orang yang bahkan terkenal, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Si A yang dipuja-puja, ternyata aibnya ada sampai ke sana. Nah, sekarang saya harus mengatur hati saya. Mengatur hati saya supaya pertama, jangan sampai aib itu bocor ke orang lain, cukup di benak saya. Tapi sulit sekali untuk menahan itu. Apalagi kalau kemudian menghadapi katakanlah ada orang muncul-muncul si A. Jadi ada seorang yang sangat dipuja-puja, diundang ke Kalimantan itu sudah hampir 10 kali mungkin. Karena hebatnya lah, saya nggak sebut secara detail. Kalau detail nanti kata si A itu kan, ada orang yang dipuja-puja orang di Kaltim luar biasa, tetapi dia pernah berkata jelek kalimatnya. Jadi ceritanya itu ahli tarekat mengadakan pertemuan. Nah, dia dipanggil sebagai narasumber. Panitia membuat proposal untuk narasumber per orang 10 juta. Karena ini pertemuan tingkat nasional ya. Kalau tingkat olahan paling ratusan ribu ya. 10 juta itu per. Nah, dia jadi narasumber dikasih 5 juta. Padahal dia sudah baca proposal. Nah, dia mengatakan begini, alah, ahli tarekat taek. Karena dianggap buktinya juga main gunting itu. Padahal yang sebenarnya terjadi, panitia itu membuat anggaran 10 juta itu supaya dapat banyak. Kalau nanti dapatnya nggak bakalan sepenuhnya. Nah, yang paling gampang istilahnya dikuruskan dananya, ya narasumber ini dari 10 juta menjadi 5 juta kan, itu nanti lebihnya kalau ada tentang narasumber kan berarti ada 30 juta itu. Hanya ada keringanan di paling. Nah, itu yang saya katakan.
Nah, karena dia cerita dengan cerita kan, ya saya nggak bisa tidak percaya, ini tidak benar itu. Tapi berarti kan ada nilai negatif bagi orang yang terkenal itu, karena sampai mengatakan kata yang kasar. Begini cuma contoh bahwa kita kalau mendengar kekurangan, terutama orang-orang yang kita hormati, kekurangan orang tua, kekurangan guru, kekurangan para kiai, para ulama, para habaib, itu mestinya cukup sampai terdengar di telinga kita, bukan untuk diceritakan kembali. Tapi zaman sekarang malah viral kan. Nah, ini kenapa? Juga ada hadis yang menyatakan kalau orang itu punya hobi menceritakan aib orang, maka orang itu tidak akan mati sebelum melakukan aib yang dia ceritakan. Mau bilang dari katakanlah ini rahasia umumnya, artinya saya nggak cerita pun orang sudah tahu. Habib Rizik mesum, itu kan akhirnya. Nah, kalau kita terus-menerus menjelek-jelekan Habib Rizik, maka kita belum mati sebelum mau berbuat mesum. Kan mau bilang, jangan sampai. Nah, ini makanya menata hati itu penting. Kemudian apa yang sudah kita amalkan, apa yang sudah kita niatkan dengan baik, jangan sampai kemudian nilainya berkurang bukan karena pihak lain, tetapi justru berkurang oleh diri kita sendiri. Tadi saya sudah menyatakan latihan berpuasa Ramadan. Di bulan ini kita banyak-banyak puasa, banyak-banyak baca Quran, banyak-banyak sholat, dan juga banyak-banyak berbuat baik. Tapi yang banyak sekali itu bisa berkurang dan berkurang karena hati kita yang tidak terjaga. Setelah kita baik, kemudian memandang orang rendah, kamu sih nggak pernah ini, nggak pernah. Atau setelah kita baik, kita kemudian jaim. Jaim itu ada baik yang nilai positifnya, tapi juga banyak nilai negatifnya. Kalau jaim demi menjaga marwah agama kita, kemudian kita jaga image, itu bagus. Atau kehormatan keluarga, itu bagus. Tapi kalau jaim hanya untuk mendapatkan pujian manusia, nah itu yang tidak bagus. Karena hubud dunia yang sering dimaknai dengan materialistis, kan biasanya kalau orang ngomong hubud dunia, berarti itu materi gitu ya. Itu menurut para ulama, termasuk hubud dunia adalah orang yang mencari popularitas dengan cara jaim tadi. Tapi ya ini penyakit hati yang harus kita jaga, kita rawat supaya tidak terus menjangkiti hati kita. Nah, Imam Al-Ghazali itu kan juga pernah ditanya oleh santrinya, katanya kalau kita banyak berzikir kepada Allah, maka setan akan lari dari kita.
Tapi nyatanya saya banyak berzikir kepada Allah, setannya malah semakin banyak, semakin macam-macam godaan kita untuk berbuat yang tidak baik. Maka jawaban Imam Al-Ghazali itu ibarat kita melihat anjing yang suka tulang itu, biar anjing itu kita usir-usir, kalau tulang ada di sekitar kita, anjingnya akan tetap mendekat. Begitu juga setan, biar kita usir, kalau hati kita kotor, ya setannya masih tetap mendekat. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, kita tadi memperbanyak salawat, maka saya ingin mengajak minimal membaca salawat 80 kali setiap hari Jumat, terutama pada asar. Syukur bisa 1000 kali, tapi tiap hari. Kalau itu belum bisa, ya yang 80 kali aja dulu lah tiap Jumat. Nah, ini kalau boleh saya tak pamer juga, saya baru saja datang dari Gorontalo di pondok pesantren As-Salafiyah As-Syafiyah. Kiainya sudah almarhum, dua-duanya muassis itu. Ketika kepada para santri senior saya sampaikan tentang salawat ini, ternyata kedua kiai itu amalannya salawat umi yang setiap pada asar dan Jumat. Memang agak lebih berat karena ada syarat tertentu habis asar. Kalau tiap hari Jumat itu agak ringan, nggak bisa malamnya, paginya nggak bisa, paginya siangnya. Kalau ini tertentu hanya pada asar. Allahumma sholli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Itu yang pada asar. Kalau yang ini yang penting hari Jumat. Nah, yang ingin saya ceritakan begini, karena muasisnya sudah mengamalkan bersama santri, jadi ternyata apa yang akan saya sampaikan sudah tidak asing lagi. Nah, karena yang saya sampaikan kok sejalan dengan muasis yang sudah almarhum, jadi para santri senior itu merasakan bahwa kehadiran saya itu seperti bangkitnya kedua muassis itu, sehingga mereka minta bukan hanya sekali ini saja saya ke sana, tapi supaya ada kedatangan berikutnya. Saya juga menyatakan insya Allah semua ini adalah kehendak Allah, kita hanya bisa berusaha. Datang ke Gorontalo itu saja, kalau bukan karena kehendak Allah, ini saya juga ceritakan supaya lebih yakin terhadap kehendak Allah itu. Jadi pas pengajian di Gunung Jawa Kabupaten Tegal, saya minta kepada jamaah, siapa di antara jamaah yang punya keluarga atau kenalan di Gorontalo? Ada orang yang besanan dengan orang Gorontalo. Maka kemudian saya minta nomor yang saya hubungi. Saya ingin ke Gorontalo untuk memperkenalkan soal bumi. Dijawab, oke, kamu bisa mengumpulkan jamaah kira-kira berapa kelompok jamaah? Ya mintanya Pak Kiai berapa? Ditantang. Ya paling tidak kalau sehari sekali saya di sana seminggu, ya 7 kelompok lah. Bisa katanya. Nggak lama, ini katakanlah si Abdullah ngirim alamat orang lain. Pak Kiai, orang ini yang perlu dihubungi supaya Pak Kiai bisa sampai di sana. Saya pikir dia ngomong bisa, saya pikir dia sendiri ya. Malah dioper. Setelah itu saya hubungi juga, dia juga mengatakan lebih dari itu juga kami sanggup. Gak lama dioper lagi. Nah, operan yang ketiga ini saya sudah mulai ragu.
Jadi jangan-jangan dia juga akan mengoper ke orang lain, berarti nggak jadi gitu. Ternyata orang yang ketiga ini serius. Hanya saya sempat ragu ketika tolong bikinkan schedule selama di Gorontalo itu saya di mana. Berapa hari? 3 hari bisa Pak Kiai. Ya sudah saya tunggu ya. Sampai seminggu belum ada. Jadi saya telepon kembali, enggak nyambung. Nah, ini udah gagal ini. Nah, akhirnya saya kembali ke orang pertama, Abdullah. Kamu tuh udah nyanggupi tapi dilempar ke orang yang terakhir sekarang dihubungi Sulu. Aduh, ya tolonglah kamu yang hubungi lagi. Saya ini di Semarang Pak. Terus kamu di Toraja kapan? Ya waktu menikah saja dengan orang Toraja, setelah itu tidak kemana. Terus kenapa kamu kok berani meyakinkan untuk saya bisa dibantu di sana? Ya kan yang di sana itu ada santri Pak Kiai juga. Jadi saya nggak ragu, pasti akan bantu. Tapi nyatanya sekarang lagi begini. Ya udah nanti saya tak telepon lagi. Mungkin ada telepon dari dia sehingga ternyata schedule-nya datang. Saya bombong, begitu ada saya schedule, saya beli tiket untuk berangkat ke sana. Nah, itulah kisahnya. Maksud saya hanya berencana, tetapi apa yang saya rencanakan kabur atau tidak adalah tergantung kepada Allah. Dan ini penting juga untuk pegangan kita semua yang ada di sini. Setiap kali punya keinginan, jangan lupa kita memang berupaya supaya mendapatkan keinginan itu, tapi tetap berserah diri kepada Allah dan memohon agar supaya keinginan kita itu bisa dipenuhi oleh Allah. Nah, dengan demikian ketika gagal, insya Allah tidak akan stres, karena sudah ini sebagai penutup. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Sekalian, ila hadratillah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma la ilaha illa anta nushtaka wa anta al-musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana al-haqqa haqqan wa arina al-batila batilan wa Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa kama rabbana amitna ala dinil Islam wal iman ya Allah ya dzal jalali wal ikram syafa'atika ya anam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu Inna minkum taqabbal ya wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.